Writing atau takarir itu pekerjaannya lumayan menyenangkan karena bisa menerjemahkan sambil menonton film, jadi tidak boring. Mm-mm. Terus Mm-mm. untuk juru bahasa sendiri, saya juga tertarik karena bisa menjembatani dua bahasa yang berbeda, jadi cukup menantang untuk dipelajari lebih. Oke. Ya, ya rupanya Anda lebih suka yang lisan nih kelihatan. Ya. Karena langsung mengerti ya, nggak perlu baca. Oke, sekarang Nabila, Halo Mem, selamat pagi. pagi. Perkenalkan nama saya Nabila Inaya Fandi, biasanya dipanggil Nabila. Mhm. Nah, di Bispro ini juga waktu pertama kali saya kira kebanyakan tentang belajar komunikasi bahasa Inggris, tapi ternyata banyak tentang penerjemahan. Tapi karena dari awal semester satu itu ada mata kuliah pengantar penerjemahan, itu saya suka karena banyak bantu saya dari awal masuk, dan dari situ saya tahu banyak dasar tentang penerjemahan, dan semester kemarin juga ada mata kuliah tentang penerjemahan sastra, dan situ juga saya suka karena saya cukup suka baca novel dan itu cukup ngebantu. Kalau semester sekarang saya belum bisa lihat apa yang saya suka. Kalau untuk penjuru bahasan mungkin di mata kuliah mendengarkan dan mengungkapkan kembali itu saya sulit diungkapkan kembali karena saya lebih tertarik untuk mendengarkan sesuatu daripada harus berbicara di depan umum. Juga karena keterbatasan vokabulari yang belum banyak saya pelajari. Iya, iya. Tapi nanti kalau sudah pinter, mungkin Anda berpikir beda, ya. Makasih Nabila. Selanjutnya Nur Afifah Herawati. Eh, Nadine dulu, bukan, Mem? Maaf. Sorry, habis. Oh iya, betul-betul. Ada Nadine Aulia. Oh iya, iya. Maaf. Terima kasih, Nur. Ya, halo, Nadine. selamat pagi, Mem. Nama saya Nadine Aulia, biasa dipanggil Nadine. Terkait mata kuliah penerjemahan, so far so good, menyenangkan. Mhm, Saya mhm. suka sekali dengan pengantar penerjemahan yang diajar oleh Bu Leni. Saya juga suka sulih teks oleh Fazila. Kalau terkait penjuru bahasaan juga saya senang karena dosennya juga cukup menyenangkan. Karena menurut saya semua mata kuliah akan terasa lebih ringan dan menyenangkan kalau dosennya juga menyenangkan cara pengajarannya, cara penyampaiannya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Nadine. Lanjut, sekarang Nur ya. Nur Afifah. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Nur Afifa, bisa dipanggil Afifa. Salah satu mata kuliah yang saya sukai itu ada di mendengarkan dan mengungkapkan dalam bahasa Inggris bersama dengan Mem Hmm, Inanti, itu lebih ke penjuruan hmm, bahasa ya, interpreter, dan juga walaupun saya di mata kuliah itu banyak ada salahnya, ada banyak gagalnya, namanya juga belajar, tapi saya suka dengan proses belajarnya gitu, secara spontan menerjemahkan yang saya dengar dengan bahasa Indonesia, terus diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Di situ saya juga belajar tentang tenses, gimana tenses itu digunakan dalam secara lisan, itu bagaimana. Saya juga menyukai belajar dengan takarir sih. Gitu. Terima kasih. hmm. Iya, jadi lebih suka yang tulis ya. Heeh. Oke, lanjut. eh, Reva. Reva Muharomah. Ya, selamat pagi Mem Rahayu. Perkenalkan, Pagi. nama saya Reva Muharroma, biasa dipanggil Reva. Matkul Mhm, penerjemahan yang saya suka itu ada di pengantar penerjemah sama Memeni. Karena di situ saya dapat mengetahui banyak cara dan teknik dalam menerjemahkan. Ternyata banyak cara-caranya dan teknik-tekniknya dalam menerjemahkan, bukan asal menerjemahkan. Banyak teknik dari para pakar yang digunakan. Lalu penjuruan bahasa, saya saya suka dan senang karena eh, pemberian dosen yang masih apa materinya itu cukup memuaskan dan sangat bagus. Udah mhm. segitu aja Mem, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.
awas ya, interpret interpreting ya. Kalau interpreter itu juru bahasa. Kalau interpreting itu penjuru bahasaan. Jadi bukan penjuruan bahasa loh ya, penjuru bahasaan ya, menjadi satu kata tuh ya. Oke, lanjut ke rindu. Oh, enggak deh, tadi enggak ada ya. Eh, savana. Pagi, Mem. Mhm, Perkenalkan nama pagi. saya Savana. Savana Ratu, biasanya dipanggil Savana. Sebetulnya, Mem, saya lebih suka menerjemahkan teks daripada berbicara gitu ya. Karena menurut saya punya lebih banyak waktu untuk eh, apa ya, mencari kata padanan yang lebih berterima gitu daripada berbicara kayak interpreter gitu kan. Karena kalau berbicara kan langsung memproses kalimatnya gitu ya, Mem. Tapi Mhm. bukan berarti saya kurang suka berbicara apa namanya retail story gitu. Tapi Oh, kan memang di Bispro diharuskan ya karena memang Bispro kan komunikasi Inggrisnya harus profesional. Jadi ya kita juga masih belajar. Saya juga harus lebih belajar banyak untuk terbiasa eh, menerjemahkan langsung berbicara gitu. iya. Oke. Eh, apa namanya? Tidak apa-apa. Setiap orang kan punya punya minat ya. Sebaliknya juru bahasa itu biasanya tidak suka menerjemahkan karena dia terbiasa instan ya. Artinya dia bekerja selesai tidak ada tugas lain. Nah, kalau penerjemah itu kan pakai proses panjang, nggak baca dulu, baru menerjemahkan, lalu mengedit terjemahan, lama ya. Jadi juru bahasa biasanya nggak suka tuh terjemahan ya. Baik, kita lanjutkan Sarah. Ada Sarah? Sarah mau mengundurkan diri tadi. Oh, mengundurkan diri? Oh, oke. Oh iya, udah ada tandanya. Sorry, saya nggak lihat. Oke. Jadi berarti sekarang Shakila. Mhm. Pagi. Lala. Oke. Mohon maaf masih di mute. Jadi yang saya panggil setelah Shiva tadi ada Tiara, tidak ada. Eh, Wifdani Rahmah. Iya ada mem. Tapi Shiva ada mem di Ah, oh, Shiva mana ada, tuh dia? tadi suaranya nggak kedengaran. Oh ya, oke. Ya, Oke, silakan Shiva. oke. Halo Pem, perkenalkan nama saya Shiva Salsabila Zahra. Mohon maaf karena suara saya agak serak, jadi harus kencang ngomongnya. Eh, saya sebenarnya lebih suka penerjemahan lisan seperti interpreter. Lebih cenderung ke tak karya film sih. Saya cukup
Iya, karena ada unsur lisannya juga ya. Kalau Iya. apa namanya bikin Apakah kalau subtitle. sudah dengar? Iya. Oke, terima kasih Syifa. Lalu ada siapa tadi? Tiara. Tiara ada? Tidak ada. Oke, jadi yang terakhir Wifdani Rahmah. Iya, Mem. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Wifdani Rahma. Saya biasa dipanggil Wifdan atau Wif aja juga boleh. Eh, Hmm, kalau saya kan hobinya nonton film juga sama kayak Kartika tadi kalau nggak hmm. salah. Jadi saya eh, lebih apa ya, lebih seru, ngerasa seru pas nerjemahin subtitle mata kuliah Takarir itu. Dan saya juga sempat kepikiran, kayaknya saya bakalan kerja di Netflix deh gitu. You never Oh know. iya, jadi tahu ya. Iya, iya. Sudah punya pengalaman sedikit. Iya, terus eh, kalau untuk juru bahasa saya juga tertarik karena sebenarnya saya nggak banyak ngomong sih orangnya, tapi cara ngajar Mem Inanti waktu itu seru, terus eh, seru jadi saya kayak tertarik juga kayaknya kalau nggak kerja di Netflix saya bakal jadi interpreter gitu. Oh, oke. Opsi kedua Iya. itu Yang Mem. tidak apa-apa. Kita kalau bekerja kan apa yang kita minati, lalu apakah ada lowongan dalam pekerjaan itu gitu kan. Jadi memang sekarang masanya anak sekolah dulu ya. Iya, Oke. Nah, terima kasih semuanya atas penjelasan dan dalam perkenalan ini. Saya lanjutkan eh, ke jadwal. Ya, nah jadi ini menurut peraturannya ya, kuliah itu kan 200 menit. Tapi dosen diminta untuk menjelaskan materinya 150 menit saja dan yang 50 menit sisanya itu untuk kerja mandiri. Ya, karena memang panjang sekali 200 menit ya. Saya mengajar di S3 aja nggak ada tuh kuliah 200 menit ya. Ini 200 menit. Jadi 150 apa namanya kita bekerja sama. Nah, lalu Anda bekerja mandiri selama 50 menit. Nah, tapi bulan depan kita sudah masuk ke bulan puasa ya. Nah, eh, jadi dikurangi 40 menit ya karena apa namanya puasa itu kan melelahkan ya. Jadi dikurangi. Jadi selama 1 bulan kita belajar selama 160 menit. Pembagiannya materi 120 menit dan kerja mandiri 40 menit. Nah, saya sudah menyusun jadwal. Maaf harusnya tadinya saya tayangkan juga jadwalnya, lupa. Tapi saya mendapati bahwa eh, kelas ini kurang beruntung ya, karena ada 3 tanggal ya yang libur ya, 18 April, 6 Juni, dan 27 Juni. Artinya Anda kekurangan waktu 2 sesi. Nah, saya tidak tahu bagaimana apa namanya mencari waktu supaya bisa menambal ini. Tapi nantilah saya anukan apa namanya saya cari caranya ya supaya eh, Anda seperti yang lain juga harusnya penuh, ya kan? Gitu. Oke, nah itu jadwalnya ya. Oke, kita masuk ke. Nah, saya mau menjelaskan sedikit perbedaan penerjemahan dan penjuru bahasaan di slide berikut. Ya, tadi sudah Anda jelaskan juga sebetulnya ya. Jadi kalau dari segi teksnya, kalau penerjemahan itu teks tulis, kalau penjuru bahasaan di sini saya kebetulan ambilnya penjuru bahasaan simultan ya. Jadi nah itu tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi mulainya
Oke, minta maaf ini jadi apa namanya tertunda sebentar. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Penerjemahan itu mengandalkan pengetahuan ya, karena kalau dia tidak tahu dia masih apa namanya masih bisa mencari ya supaya supaya tahu gitu. Jadi dari pengetahuannya itu dia bisa mengalih bahasakan teks tulis ya. Sementara itu penjuru bahasaan simultan mengandalkan pemahaman. Jadi pengetahuan memang dia perlukan, tapi itu dia sudah cari dulu sebelum bekerja. Ya, apalagi jadi kalau Anda bekerja di satu konferensi, biasanya Anda sudah diberi bahan-bahan tuh, ya. Jadi Anda tahu persis, oh temanya ini, nanti yang bicara akan membahas apa saja, dan banyak juga yang menyerahkan konferensi yang juga menyerahkan apa namanya makalah-makalah yang akan dibacakan di dalam konferensi, ya. Nah, jadi dia udah nggak memerlukan itu. Yang penting ketika seorang pembicara itu menyampaikan apa presentasinya, ya, Anda harus paham saja gitu. Ya. Mengenai waktu penerjemahan memang panjang waktunya, ya. Sedangkan penjuru bahasa simultan itu sewaktu, ya. Nah, di dalam penerjemahan gramatika lebih penting. Tadi ada ya yang sudah berkomentar, jadi harus tahu kelas kata dan sebagainya, ya itu. Sedangkan dalam penjuru bahasaan itu gramatikanya tadi juga ada yang sudah menjelaskan ya, dalam tanda petik bebas ya gitu. Eh, Penerjemahan itu bisa melakukan pekerjaannya dengan bermacam teks ya gitu selama apa dia menguasai pengetahuannya, ya dia selalu bisa eh, melakukan tugasnya ya gitu. Karena penerjemahan saja sekarang sudah dibedakan ya, sudah ada apa namanya standar standar kompetensinya ya. Jadi ada penerjemah teks umum ya, itu yang dianggapkan bisa menerjemahkan segala macam teks yang namanya umum. Lalu ada penerjemah teks sastra, itu tersendiri karena memang diperlukan dalam tanda petik semacam bakat ya untuk apa menggunakan yang namanya bahasa sastra itu ya gitu. Saya bekerja selama lebih dari berapa barangkali 40 tahun ya atau hampir 40 tahun. Saya hanya sekali menerjemahkan apa namanya karya sastra, itu pun karya sastranya apa namanya bukan yang tingkat tinggi ya, karena itu seorang tentara yang pernah bekerja di Indonesia. Dia sebenarnya semacam menceritakan pengalamannya, tetapi kemudian dia buat fiksinya berjudul Perang Napoleon di Jawa ya gitu. Nah, pada awal apa namanya pada awalnya ya saya malahan menerjemahkan komik ya. Komik kan sebetulnya masuk karya sastra juga tuh ya, tapi kan enak kalau komik tuh ada gambarnya dan apa kita bisa apa membaca dengan baik apa namanya apa yang dikatakan ya yang ada di dalam balon. Ya tantangannya hanya bahwa kita kalau menerjemahkan ya terjemahannya harus muat di dalam balon itu, hampir sama dengan takarir sebenarnya ya, tempatnya sangat terbatas. Itu aja ya yang saya anggap sebagai teks sastra ya gitu. Oke, lanjut. Ya, sekarang saya ke etika ya. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang bermakna banyak ya, jadi maknanya macam-macam. Nah, bentuk jamak dari ethos adalah eta ya, yang artinya adat kebiasaan. Nah, dan kata eta inilah yang merupakan asal dari kata etika ya. Nah, lalu ada kata etos ya, yang bisa dianggap sebagai karakter ya. Itu sebanding dengan otoritas atau sebanding dengan kredibilitas ya. Nah, di sini metode perilaku yang digunakan
adalah berpatokan pada kredibilitas atau karakter ketika mengajukan pendapat atau argumen, ya. Nah, oleh karena itu saya yakin Anda pernah mendengar kata etis tidak etis, ya. Itu sebenarnya etos karena memang yang tidak etis itu berarti tidak kredibel, ya kan? Jadi apa namanya? Dan juga merupakan cacat pada karakternya, ya. Lanjut. Nah, di dalam iklan itu ada moto ini, ya. Etos, patos, dan logos, ya. Nah, mengapa ada eh, eh, moto ini? Karena memang iklan itu harus persuasif, ya, karena harus bisa meyakinkan kalayak, ya, untuk apa namanya, melakukan apa yang diinginkan oleh iklan itu, ya. Jadi di sini etos itu mengandaikan etika, nilai-nilai pengiklan, ya, mengandalkan etika. Jadi sama dengan yang tadi, ya, itu. Jadi nggak boleh sembarangan kalau kita bikin iklan kan, gitu. Kemudian patos menggugah emosi khalayak. Nah, itu tadi, ya. Jadi kalau iklannya membosankan, tentu produknya bisa nggak laku gitu kan. Orang juga sudah males gitu ya, membacanya atau menontonnya, ya kan. Kalau di televisi kan banyak sekali iklan. Ya, jadi memang harus dibuat demikian rupa supaya penonton itu tertarik gitu. Yang terakhir logos. Nah, ini logos yang sebetulnya asal kata dari language kemudian, ya. Jadi logos itu artinya di dalam iklan itu mengutamakan logika dengan menggunakan bukti dan fakta, ya. Jadi Anda perhatikan kalau ada iklan, ya, itu pasti ada buktinya dan ada faktanya, ya. Iklan air aja tuh, ya, yang le mineral itu, ya, itu kan ada bukti bahwa dia bersih, tidak ada kuman karena ada salutnya dan sebagainya, ya. Lalu faktanya katanya ada manisnya ada segala macam, ya. Jadi itu, ya, tapi logis, harus logis, ya, harus mengikuti logika. Baik, lanjut. Nah, jadi definisi etika adalah suatu pranata yang mengatur perilaku individu atau sekelompok orang yang terbentuk dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari berbagai gejala alami dalam kelompok itu. Jadi yang penting di sini adalah pranata. Ya, pertama itu pranata dan pranata itu mengatur sekelompok orang. Itu sebabnya ada etika profesi. Karena profesi itu menghimpun satu kelompok orang yang profesinya sama, ya kan? Misalnya etika profesi dokter, ada etika profesi guru, ya, ada etika profesi penerjemah, lalu ada etika profesi juru bahasa, gitu, ya. Kalau kita menyebut profesi itu penerjemah, ya, penerjemah itu profesi, ya, seperti juga dokter, gitu, ya. Juru bahasa juga profesi, ya. Jadi bukan prosesnya, gitu. Nah, kelompok ini tidak sembarang membuat apa aturan, membuat pranata tadi, ya. Dia tetap mengikuti sistem nilai dan norma, ya, baik yang berasal apa dari gejala alami, ya. Kalau kita berkumpul itu kan pasti terjadi apa semacam aturan, ya, muncul aturan-aturan yang akhirnya kemudian menjadi etika, gitu, ya. Lanjut. Nah, ada 3 jenis etika nih. Ya, etika sebagai ilmu itu merupakan kumpulan kebajikan penilaian atas perbuatan. Ya, tapi kalau etika sebagai perbuatan itu artinya kebajikan.
Ya, orang yang etis artinya orang yang berbuat kebajikan. Etika sebagai falsafah mempelajari berbagai pandangan. Ya, jadi tidak terkungkung dalam satu pandangan saja, ya, tetapi mempelajari macam-macam pandangan untuk bisa memahami etikanya. Ya, juga mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan masalah kesusilaan. Ya, itu sebagai falsafah. Nah, sementara itu KBBI membuat definisi etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Ya, dalam kurung kewajiban moral itu akhlak. Ya, begitu. Itu etika. Ya. Jadi KBBI memberikan definisi yang sangat terbatas, ya, karena disebutnya ilmu gitu. Ya, padahal dalam pekerjaan, setiap pekerjaan juga ada etikanya, meskipun itu bukan ilmu, ya kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang saya menghubungkan etika dan moral. Ya, membicarakan etika, mau tidak mau kita harus membahas moral. Ya. Etika dalam pengertian awam sering dirancukan dengan moral. Ya, jadi memang etika dan moral sangat berkaitan tetapi berbeda. Ya, contohnya, mencontek termasuk perbuatan tanpa etika atau moral. Menurut Anda, kalau mencontek itu perbuatan tanpa etika atau tanpa moral? Etika, Mem. Ya, Etika. etika, ya betul. Ya, mencontek itu perbuatan tanpa etika. Ya, gitu. Oke, nah dalam kenyataan etika memang berkaitan dengan moral ya karena etika itu berasal dari moral sih kan tadi saya sudah mengatakan nilai-nilai ya. Nah, itu adanya kan di moral ya. Lanjut. Ya, ini moral ya yang berasal dari bahasa Latin mos ya, jamaknya mores yaitu cara hidup. Ya, hampir sama dengan di Indonesia adat istiadat gitu. Ya, gitu, cara hidup. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan berbagai ide umum. Ya, jadi di sini yang dimaksud dengan manusia ya mengikuti ide umum itu karena mereka hidup dalam masyarakat ya dan ide umum itu baik dan wajar ya. Tetapi ada moral universal ya. Nah, ini contoh kalimat ya yang merupakan moral universal adalah kebenaran walaupun pahit katakan gitu. Nah, ini moral universal. Kan kita sering ragu-ragu ya untuk menyatakan apa yang benar ya karena kita tahu pasti banyak yang tidak suka rasanya pahit biasanya kebenaran ya. Tapi harus kita katakan kebenaran itu harus kita katakan ya itu moral universal. Lanjut. Nah, sekarang ini ada ilmu yang namanya filsafat. Ya, kebetulan di fakultas saya itu ada program studi, bahkan ada departemennya, ya, filsafat. Nah, jadi menurut filsafat, etika termasuk filsafat moral istilahnya. Ya. Nah, di sini etika didefinisikan sebagai pemikiran kritis dan mendasar mengenai berbagai ajaran moral. Itu. Jadi kita biasanya belajar moral dulu, nah lalu nanti dalam kehidupan kita, pergaulan kita, profesi kita, kita mengenal etika. Itu. Lanjut. Nah, ada kata etik.
yang pasti Anda sering dengar ya, dan himpunan penerjemah Indonesia punya kode etik. Setiap profesi punya kode etiknya ya, termasuk penerjemah ya. Nah, menurut KBBI, arti etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak ya. Yang kedua, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, jadi etik ini bukan sesuatu yang umum. Ya, memang tiap kelompok punya etiknya, tiap profesi punya etiknya, ya. Tetapi golongan atau masyarakat itu menentukan etiknya sendiri juga, gitu, ya. Nah, ada contoh di sini etik pembangunan, ya. Lanjut. Nah, ini ada istilah lagi, etika, etos, dan etis. Ya, artinya berbeda, meskipun kata dasarnya sama. Ya. Nah, etika tadi sudah saya jelaskan, dia pranata, ya, yang mengatur sekelompok orang, gitu. Nah, sementara itu etos itu sikap dasar, ciri, dan pandangan seseorang atau sekelompok orang dalam menilai suatu kegiatan tertentu. Itu etos. Ya, contohnya etos kerja, ya kan? Nah, jadi orang yang bekerja, yang punya pekerjaan, ya itu punya etos kerja, ya, yaitu sikap dia dalam memandang kerja, ya. Nah, sikap itu bisa saja orang yang sudah bekerja, ya, itu bukannya giat, ya, mungkin dia bermalas-malasan, ya, sikapnya, gitu. Nah, tetapi orang juga bisa memandang apa sih kerja itu. Nah, dalam hal ini juga ada dua, yaitu yang negatif dan positif, ya. Ada yang menganggap pekerjaan itu beban, ya, tapi ada juga yang menganggap pekerjaan itu sebetulnya merupakan aktualisasi diri. Ya, Anda saja sebagai mahasiswa kan merasa, ya, sebagai mahasiswa mulai tahu ini, mulai tahu itu. Nah, disitulah aktualisasi diri mulai muncul, ya. Nanti kalau sudah bekerja lebih lagi itu, ya. Lanjut. Nah, sekarang mengenai yang etis nih. Ya, tadi sudah etika, etos, etis, ya kan? Nah, ini contohnya, ya. Gambar ini betul-betul merupakan contoh dari etis, ya. Untuk satu kebudayaan, ya, pakai bikini, pakai kacamata hitam, ya, itu etis. Tapi untuk kelompok yang lain itu tidak etis. Sebaliknya, orang yang berpakaian tertutup sampai tinggal matanya saja yang kelihatan, itu juga bisa dianggap etis dan tidak etis. Ya, jadi ini apa namanya, satu peringatan, ya, bagi kita, ya, bahwa kita tidak boleh cepat menilai apapun, ya. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia, masyarakatnya majemuk, ya. Jadi apa yang boleh dalam satu masyarakat tidak boleh dalam masyarakat lain dan seterusnya, ya. Nah, gambar ini kebetulan ditampilkan eh, dengan ide feminis, ya kan? Gitu. Jadi dua-duanya merasa didominasi oleh laki-laki sebetulnya. Ya, di kedua kebudayaan itu tetap ada dominasi laki-laki. Hanya manifestasinya berbeda. Gitu, ya. Oke.
Ada yang mau memberi contoh lain mengenai etis dan tidak etis? Tidak perlu membandingkan apa yang etis, apa yang tidak etis. Silakan kalau ada yang mau beri contoh. Mem, saya mau nanya, Mem. Ya, silakan. Jadi, suatu hal yang dianggap etis atau tidak etis itu tergantung sama pendapat kelompok lainnya, Mem. Suatu komunitas gitu Eh, atau kelompok. iya, satu kelompok. Jadi dia ditentukan oleh eh, eh, apa namanya, oleh atah aliran entah ide-ide yang dianut oleh satu kelompok gitu. Jadi untuk kelompok yang menganggap bahwa eh, apa namanya, buka-bukaan itu tidak etis, ya seperti kita di Indonesia kan, eh, apa namanya, kita kan menutup semuanya, ya walaupun tidak pakai jilbab tapi kan nggak pernah pakai bikini jalan di jalanan gitu ya. Kita hanya berani, yang masih berani pakai bikini ya kalau di pantai, di kolam renang itu masih bisa diterima gitu, ya kan. Nah sementara itu ada kelompok yang merasa bahwa kita itu etis kalau menutup seluruh tubuh kita, itu baru etis gitu, ya kan. Makanya tidak ada orang yang telanjang, ya kan, pakai baju. Tapi ada juga yang lebih suka sampai menutup rambutnya, ya kan, lalu menutup seluruh kakinya, tinggal kelihatan bagian bawah kaki saja, dan banyak yang sudah pakai kaos kaki juga gitu ya. Karena ya itulah, ya, ada nilai-nilai yang dianut oleh satu kelompok. Ya, kalau Anda bandingkan dengan masyarakat Irian pada zaman dulu kala, mudah-mudahan sekarang mereka udah sekolah, udah pakai baju ya. Zaman dulu kala itu orang Irian kan celananya kan dari apa namanya, buah semacam labu yang panjang namanya koteka. Jadi laki-laki ya, untuk menutup kemaluannya gitu ya. Nah, teman saya orang Manado, dia dia seorang antropolog, dia pernah tinggal setahun di kalangan suku Dani, ya. Mula-mula dia tidak berani buka baju, jadi cuma buka celana, ya. Dia sudah biasa karena juga tempatnya kan di hutan panas dan sebagainya, jadi buka dada ya, tapi buka celana enggak, ya. Itu setiap kali dia keluar dari tendanya, ya, itu semua yang bertemu dia itu memandang dengan sangat heran, ingin tahu gitu ya. Sampai dia pikir ada apa dengan saya gitu ya. Ah, Suatu hari dia mencoba, coba deh saya telanjang aja deh. Kayak apa sih reaksinya? Ternyata ketika dia telanjang tidak satu pun memperhatikan dia. Karena di kalangan itu semua orang telanjang kan gitu ya. Nah itu, jadi itu yang namanya etis atau tidak etis sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut satu kelompok manusia. Ya, oke. Sekarang Terima kasih. contohnya, Mayona. Contohnya, sebentar. Yang saya tahu kalau nggak salah itu ada di Bali. Saya lihat di TikTok, Mhm. itu ada kayak bule gitu. Dia bawa motor, cuman nggak pakai helm, nggak pakai apa, dan nggak pakai baju. Jadi kayak shirtless gitu, mem. Itu apakah termasuk tidak etis? Tapi kan di Indonesia kan kayaknya saya lihat jarang deh orang yang pakai bawa motor tapi shirtless gitu, mem. Kayak nggak pakai Ya, baju apa-apa gitu, kayak saya kaget aja ya, liatnya di situ tuh ada, di situ kayak udah rumah lah gitu, kayak oh ya udah gitu. ya, Saya orang ya, Jakarta jadi kayak oh saya kaget gitu. Itu ya. termasuk Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa Anda kaget atau Anda heran? karena di Mengapa Anda merasa gitu? karena dari karena di lingkungan saya tidak ada yang kayak gitu. Pakai baju semua orang pakai motor, Nah, bawa motor. Nah, iya, itu tadi yang namanya etis tidak etis, ya. Jadi mungkin di Bali, ya, karena di Bali zaman dulu kala ya belum ada
bukan dulu tahun 60-an waktu itu saya ke Bali. Ketika orang Bali masih yang perempuan masih bertelanjang dada ya, dan kalau mandi di sungai itu bertelanjang ya. Jadi untuk orang Bali ada orang asing telanjang ya biasa aja, karena sebetulnya dalam masyarakat itu tuh seperti itu, seperti tadi yang orang Irian tadi kan gitu ya. Tapi kita-kita yang sudah hidup di satu masyarakat yang apa namanya terbiasa mengenakan baju ya kan, tidak apa namanya telanjang ya, ya jadi merasa gitu ya, kok bisa gitu gitu. Nah jadi tapi di Bali nggak apa-apa kan gitu ya. Heeh. Oke, terima kasih Mbak Yona. Yang lain? Mem, saya izin bertanya. Ya, Eh, rindu. Kalau iya rindu, Mem. Mhm. Bisa nggak sih, Mem, kalau tindakan yang nggak etis itu dibenarkan dalam situasi tertentu? Misal kayak dokter nih ngasih harapan yang positif buat pasiennya yang udah sakit parah banget, biar tetap semangat, padahal sebenarnya kondisi itu lebih buruk gitu. Apakah untuk hal-hal seperti itu masih bisa dibenarkan? Ya, kalau itu seorang dokter, dokter tidak pernah menakut-nakuti pasien, ya kan? Heeh. Jadi walaupun dokter tahu bahwa kemungkinan untuk selamat misalnya hanya tinggal 10% ya, dia tetap membesarkan hatinya. Itulah yang namanya etika kedokteran jadinya, ya, Oh gitu. iya, tapi Lagi pula, hah? Ya, oh nggak, Mem, lanjut dulu. tadi apa namanya? Tapinya mau disambung apa? Oh enggak, tapi soalnya biasanya tuh ada dokter yang emang nggak mau ngasih harapan ke pasien dan keluarga pasien itu, jadi memang lebih baik jujur gitu. Dan ketika si dokternya udah ngasih harapan baik ke keluarga pasien dan pasiennya, tapi pasiennya malah makin buruk dan terjadi hal yang nggak diinginkan, itu malah jadi dituntut balik gitu loh, karena dokternya udah ngasih harapan gitu, Mam. Oh ya, eh, ya, mungkin saja sih itu terjadi karena mungkin dianggap dia menipu pasien dan keluarganya, ya. Eh, tapi kebetulan saya punya pengalaman, adik ipar saya itu eh, apa lemah jantung ya, udah tua sih, udah punya cucu gitu kan. Nah, jadi dia ketika dirawat itu dia tetap dianggap bahwa dia bisa sembuh gitu ya. Tapi kenyataannya kan dia mundur terus ya. Nah, lalu dokternya tidak berkata apa-apa kepada pasien, tetapi dia menyadarkan keluarganya bahwa keadaannya sangat buruk dan kita tidak tahu apakah itu akan membaik, apakah akan menjadi lebih buruk gitu. Ya, kan akhirnya karena dia kan dipasang segala macam apa namanya segala macam alat ya, yang alat untuk napas, alat untuk ini. Nah, itu kan kelihatannya dia seperti hidup ya, tapi sudah tidak bisa berkomunikasi karena mulutnya aja udah nggak bisa dipakai gitu ya, karena ada alat-alat tadi gitu kan. Nah, di dalam kedokteran itu ada istilah ya bahwa apa namanya eh, ketika seorang pasien itu dia udah pakai segala macam alat bantu ya, tetapi dia sudah tidak mendengar, sudah tidak merasa ya, itu dikatakan mati batang otak. Nah, kalau sudah dinyatakan mati batang otak, sebetulnya pasien itu jiwanya sudah tidak ada. Ya, zaman dulu kan ada open house tuh di Fakultas Kedokteran setiap tahun ya untuk menarik orang untuk jadi dokter gitu ya. Itu kan ada anjing ya yang dibelah badannya ya, terus dia dialiri segala macam, yang darah, yang apa, itu jantungnya bergerak terus, tapi batang otak anjing itu udah mati, tapi jantungnya bergerak. Nah, jadi kalau orang mengandaikan jantung ya jantungnya mesti bergerak gitu ya. Tapi sebetulnya mati itu otaknya tidak bekerja lagi. Itu ya. Jadi biasanya keluarganya yang dikasih tahu, bukan pasiennya ya. Oke, bagus. Satu lagi? Bu, saya Ya, silakan Happy. kalau misalnya Bu,
Kan suku Batak itu kalau misalnya udah opung-opung atau udah kakek-kakek kan kalau udah meninggal dia dipestain. Dalam arti Mm-mm. orang Batak ya Bu kayak di Mm-mm. buat musik gitu. Tapi kan Mm. kalau di suku lain itu enggak Bu. Nah di situ eh, pas suku lain masuk ke suku Batak mereka pada heran gitu sih Bu. Itu apakah etis juga Bu? Kalau dia cuma heran, tetap etis. Tapi kalau dia berkomentar dan komentarnya itu sampai menyinggung orang Batak dan itu kahnya karena dia tidak mengerti, baru dia dikatakan tidak etis. Nah, dan itu juga Bu, Gitu. salah satunya di sosial media juga kan ada yang cantumin gitu kayak pesta orang Batak dan komennya itu kebanyakan Hmm. negatif gitu Bu. Kenapa dijoget-joget, kenapa ada musik gitu, padahal kan itu dari khas suku Batak gitu. Ya, berarti orang itu apa namanya kelompok, ada sekelompok ya, sekelompok individu di dalam masyarakat ini kan banyak sekali kelompok-kelompok ya, yang apa namanya terlalu apa istilahnya ya, terlalu mudah berkomentar ya, tidak berusaha memahami dulu, terus langsung aja gitu. Mungkin karena dia bukan orang Batak gitu ya, meskipun sama-sama Kristen ya kan, misalnya karena kebanyakan orang Batak kan Kristen ya, sama-sama Kristen tapi dia bukan orang Batak ya. Maksud dia apaan itu masa gitu. Malahan kan kalau tidak salah apa namanya ibu orang yang meninggal kalau masih ada ibunya itu kan juga dimaki-maki segala gitu kan ya, seperti diajak ngomong tuh orang yang meninggal gitu. Ya berarti dia tidak, ya orang-orang yang menulis di medsos itu tidak paham. Jadi makanya saya kalau baca macam-macam di medsos tuh sering banyak yang saya hapus karena untuk saya mereka memperlihatkan kebodohan sendiri gitu ya. Heeh, gitu. Jadi kan kalau seperti apa namanya eh, di Islam ya itu kan eh, juga sebetulnya ada semacam pesta ya yang namanya selamatan itu ya 3 hari, 7 hari, 100 hari gitu ya. Nah tapi karena isinya itu mengaji-ngaji ya kan kita mengaji gitu ya, apa istilahnya bukan mengaji sorry, tahlil ya, ada tahlilan ya kan. Nah ya, dan orang Indonesia kebanyakan Islam itu dipahami gitu ya. Tapi pernah terjadi pada satu masa ketika sebagian orang yang beragama Islam itu ingin kembali ke hakikat ya, di Arab nggak ada selamatan ya kan, itu muncul pendapat bahwa selamatan itu adalah sisa-sisa dari budaya Hindu, istilahnya pra-Islam. Nah, jadi banyak anak-anak itu yang bilang ke orang tuanya kalau meninggal nanti tidak akan ada selamatan gitu karena itu agama Hindu. Gitu ya, saya masih ingat nenek saya nangis-nangis tuh kepada ayah saya minta supaya nanti dia ada selamatan kalau dia meninggal. Jadi di dalam satu agama pun itu bisa terjadi yang seperti itu ya. Oke, contoh yang bagus ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau apa saya lanjutkan. Ya, dan sebetulnya ya contoh Anda tadi itu juga apa relevan ya untuk penerjemahan dan juru bahasa loh. Kita hanya gara-gara salah pilih kata ya bisa akibatnya bisa bisa jauh tuh ya sebagai penerjemah dan juru bahasa ya. Karena yang dianggap nggak apa-apa oleh satu pihak di pihak lain itu dianggap apa-apa gitu ya. Oke, berikutnya slide 16 barangkali. Oh ya, sekarang kita masuk ke moral. Jadi ada kata ini yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Ada kata moral, ada kata amoral, dan ada kata immoral pakai 2 M ya. Karena awalannya itu memang im ya, seperti impoten ya, immoral ya gitu ya. Nah, memang semuanya pakai kata moral gitu, tapi artinya berbeda ya. Yang penting Anda sekalian perhatikan adalah jangan salah pakai. Kalau moral udah jelas.
Tapi amoral dan immoral itu orang pakainya sering terbalik-balik, ya. Padahal saya mulai aja deh. Moral itu ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya menjadi baik. Nah, sumber moral adalah tradisi, adat, agama, ya, ideologi negara dan lain-lain. Gitu, ya. Jadi contoh moral saya kira mudah ya kita kita mencarinya ya sesuai dengan tradisi kita, ya kan? Gitu. Nah, sekarang saya masuk ke amoral dan immoral. Slide berikutnya. Ya, saya masuk ke amoral dulu. Nah, ini artinya tindakan yang tidak berkaitan dengan konteks moral atau tindak yang disebut tindakan netral. Jadi baik-baik aja ya, gitu. Nggak ada kaitannya dengan moral. Gitu. Seperti makan misalnya, ya. Makan itu tindakan amoral, ya. Jadi amoral itu tidak berkaitan dengan konteks moral. Jangan salah ya, gitu. Ya, jadi kalau orang makan, orang berjalan kaki, orang tidur, ya itu amoral, gitu. Ya, lanjut. Nah, sementara immoral, tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau melawan ajaran moral. Ya, ada yang bisa beri contoh tindakan yang immoral dengan pegangan Pancasila deh paling gampang. Mungkin mencuri, Mem. Ayo, satu, dua. Nah, betul ya. Bagus itu Rindu ya. Contohnya mencuri ya, itu tindakan yang immoral ya, bertentangan dengan moral. Itu. Satu lagi contoh. Korupsi, Mem. Wah, jelas ya, korupsi ya. Korupsi korupsi itu bahkan sebetulnya bukannya lagi immoral ya. Dia itu apa namanya? eh, yang harus dihukum, tindakan pidana. Korupsi itu sebetulnya tindakan pidana. Sebetulnya mencuri juga ya tindakan pidana. Tapi memang orang yang berani ya mencuri dengan melakukan korupsi ya itu memang immoral ya, bertentangan dengan eh, moral. Ya, bagus. Satu lagi. Kalau melawan orang tua, Mim, melawan orang tua, Ya, melawan orang tua. ya melawan orang ya melawan orang tua, betul. Ya, itu immoral. Oke, bagus. Lanjut. Nah, sekarang saya menghubungkan etika dan moral ya. Jadi, apa yang baik dan buruk dalam etika berasal dari moral ya, karena etika memang dibangun berdasarkan moral yang dianut ya. Gitu. Apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya menjadi lebih baik. Gitu. Istilah etika digunakan untuk yang bersifat umum, konseptual dan berprinsip ya. Gitu. Jadi agak apa namanya? eh, agak abstrak ya. Etika itu abstrak ya. Karena dia umum, konseptual dan berprinsip. Sedangkan istilah moral digunakan untuk yang bersifat khusus, spesifik dan praktis. Dengan kata lain, etika merupakan kecakapan teoretis, sedangkan moral merupakan perintah langsung. Ya, itu sebabnya profesi harus punya etika, ya, gitu. Yang meneorikan kecakapannya, gitu. Lanjut. Nah, ini contoh hubungan etika dan moral, ya. Nah, kita bisa anggap sebagai etika itu peta wilayah, ya. Sedangkan moralnya itu rambu lalu lintas penunjuk perjalanan.
Nah, jadi kalau sudah ada tanda P yang disilang dan orang masih parkir, itu tindakan yang immoral. Kan gitu ya. Heeh. Jadi yang konkretnya, sedangkan peta wilayah itu kan kayak abstrak gitu ya. Nah, ada buku ilmu pengetahuan mengenai ikan, ya, lagi-lagi abstrak. Nah, kalau yang moral, buku cara memelihara ikan, ya. Karena kalau nggak tahu caranya kan mati nanti ikannya. Nah, yang contoh ketiga, etika biasanya diajarkan di lembaga pendidikan agar peserta didik menjadi lebih kritis. Nah, ini juga kata kritis ini ya juga salah satu kata kunci ya dalam belajar etika ya. Karena semua yang mengalami pendidikan ya itu memang diharapkan menjadi kritis untuk bisa menilai apa namanya nggak sembarangan menilai seperti tadi ya di medsos ngomong yang enggak gitu ya gitu. Kalau kita kritis kan kita menimbang dulu gitu. Nah, sedangkan moral dibentuk melalui pengasuhan sejak manusia lahir. Ya, gitu. Makanya kalau di rumah itu namanya pengasuhan. Kalau di sekolah namanya pendidikan. Ya. Jadi guru mulai dari guru TK sampai dengan guru SMA itu sebetulnya harus pandai mendidik juga, tidak hanya mengajar. Ya, kalau di perguruan tinggi ya, ya ada mendidik karena ada kode etik macam-macam, ya kan? Heeh. Tapi biasanya guru udah dia kasih kuliah di depan sekian banyak orang udah selesai beres. Tapi coba kalau di sekolah kan nggak begitu harusnya dok, guru-guru itu kan, gitu. Karena anak yang belajar di universitas tuh sudah cukup kritis, ya sudah mengerti, sudah dibentuk dia dari TK sampai dengan SMA gitu. Ya di rumah pengasuhan, di sekolah pendidikan. Ya, lanjut. Jadi, moral merupakan pengertian mengenai hal yang baik dan tidak baik. Sedangkan etika mengatur tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik, mengenai berbagai hal yang sesuai dengan moral. Ya, jadi nanti kalau kita sudah sampai pada kode etik, ya, pada standar kompetensi, Anda akan ketemu lagi nih dengan etika. Jadi apa namanya bentuk konkret ya dari etika profesi penerjemah ya itu ada nanti. Lanjut. Ya, ini kita melihat hubungan etika dan agama. Ya, etika tidak menggantikan agama dan tidak bertentangan dengan agama. Ya, itu sebabnya disebut juga etika profesi kuliah ini. Ya, karena nggak ada urusannya dengan agama, urusannya dengan profesi saja gitu. Nah, memang etika itu diperlukan oleh agama ya, karena mau tidak mau semua agama ada penganutnya dan penganutnya itu mempunyai hubungan di antara mereka. Nah, yang mengatur itu etika. Itu ya. Lanjut. Jadi fungsi etika adalah orientasi kritis untuk menghadapi pluralisme moral. Ya, jadi memang kita harus kritis. Dalam kehidupan masyarakat diperlukan etika sebagai orientasi kritis tadi, ya. Karena tiap individu mempunyai moral spesifik. Ya, itu. Misalnya tadi ada contoh korupsi, ya. Ada individu yang merasa bahwa korupsi itu tidak bermoral, ya kan? Tapi ada yang merasa bahwa korupsi itu sah-sah aja, gitu, kan? Jadi itu yang disebut moral spesifik. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pluralisme moral sangat nyata
sehingga etika sebagai orientasi kritis memungkinkan kehidupan yang tenteram dan damai. Ya, jadi Anda bayangkan aja kita di bahasa aja lebih dari 700 loh. Bahasa daerah kita itu lebih dari 700. Ya, belum lagi apa namanya tradisi-tradisi macam-macamnya ya. Sangat berbeda. Tapi karena semua punya etika ketika menjadi orang Indonesia gitu ya. Nah, kita semua hidup dalam tentram dan damai gitu. Ya, lanjut. Ya, ini sedikit menyinggung etiket ya, karena kita juga sering menggunakan kata etiket ya, yang arti etika tidak sama artinya hmm, dengan etiket ya. Etika dilandasi moral, etiket berkaitan dengan sopan santun saja ya, itu. Misalnya kalau kita makan ya, eh, di kita ada kebiasaan ya. Saya kebetulan orang Jawa, jadi saya tahunya tentang tradisi Jawa ya. Kita makan tuh pakai tangan, ya kan? Paling-paling kalau dia mengandung kuah dia basah ya. Kalau zaman dulu kan gak ada piring. Nah, jadi makanannya ditaruh di apa namanya daun pisang yang dibikin istilahnya pincuk ya. Jadi bisa ditempatkan di situ. Lalu kita makannya pakai selembar kecil daun pisang ya, yang kita sebut suru ya. Nah, kita menyendoknya dengan itu. Jadi yang namanya sendok garpu ya, itu datangnya dari Belanda atau mungkin lebih apa namanya lebih dini orang Spanyol yang pakai sendok garpu, ya kan? Sebab orang Arab itu makanya pakai tangan, tapi bukan dijumput kayak kita. Mereka bikin bola-bola gitu, lalu dilempar masuk ke mulutnya, gitu, ya. Nah, jadi itu ya etiket berkaitan dengan sopan santun. Lanjut. Ya, jadi meskipun demikian, etika dan etiket itu menyangkut perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari tentu saja ya. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif dan memberi norma bagi perilaku manusia, boleh atau tidak boleh. Ya, jadi berkaitan dengan perilaku. Nah, kalau definisinya KBBI, oh ini saya harusnya mutakhirkan karena sudah ada KBBI 2025, 2023, sorry. Tata cara, yaitu adat, sopan, santun, dan sebagainya dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Itu etiket. Ya, lanjut. Ya, masih ada pertanyaan? Karena saya akan menyimpang sedikit. Kalau ada pertanyaan mengenai etika, etiket, moral. Oh ya, Faulin, silakan. Ya, saya izin bertanya, apakah seorang penerjemah boleh boleh menolak menerjemahkan teks yang mengandung ujaran kebencian atau propaganda? Kalau iya, bagaimana sih, cara etis untuk menolaknya tanpa melanggar profesionalisme? Ya, ya itu pertanyaan yang bagus. Nanti kalau kita sampai ke kode etik dan kode perilaku penerjemah anggota HPI ya, nah, itu muncul tuh yang kayak begitu ya. Jadi memang penerjemah itu harus menolak untuk menerjemahkan teks yang akan apa istilahnya ya, eh, misalnya seperti kita diminta untuk membuat takarir dari Blue Film gitu ya. Nah, itu kita boleh menolak gitu karena itu kan merusak moral ya gitu. Nah, begitu juga tadi ya yang Anda contohkan tadi memang kita berhak menolak ya. Nah, jadi apa namanya tentu saja tidak perlu pakai marah-marah ya. Dengan sopan saja dikatakan bahwa cari aja penerjemah yang lain gitu. Saya apa, ah, tidak ini apa namanya merasa tidak tidak pada tempatnya saya menerjemahkan ini gitu ya.
Oke, yang lain? Baiklah, kalau tidak ada lagi, nah ini peristilahan ya supaya Anda nanti tidak salah lagi ya. Dalam bahasa Indonesia menerjemahkan itu verba ya. Dulu disebut kata kerja ya sama dengan verba ya yang menunjukkan tindakan gitu. Nah, penerjemahan itu nomina yang artinya proses. Proses menerjemahkan itu penerjemahan. Hampir semua nomina yang diawali pe dan diakhiri an itu menunjukkan proses pendidikan, ya, penggalian, peninggalan, ya, penjuru bahasaan, ya, itu proses. Nah, terjemahan itu juga nomina, tetapi itu hasilnya, gitu, ya. Jadi jangan mengatakan hasil terjemahan loh ya. Ini yang sering sekali saya dengar, hasil terjemahan. Karena terjemahan itu udah hasil, ya. Kalau mau pakai hasil, hasil penerjemahan. Jadi hasil dari suatu proses, ya. Nah, sekarang kita ke pelaku atau profesionalnya nih, namanya penerjemah, ya, gitu. Nah, lalu ada mengalih bahasakan pesan, ya. Itu verba, mengalih bahasakan, ya. Ini juga tindakan, tetapi bentuknya verba, ya. Pengalih bahasaan jarang digunakan karena sudah ada kata penerjemahan, ya. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah bahwa penjuru bahasaan, enggak, penerjemahan dulu deh, bahwa penerjemahan itu dikatakan mengalih bahasakan teks. Itu salah, ya. Yang dialih bahasakan itu pesannya. Jadi pesan yang tadinya dikonkretkan dalam bahasa Inggris dialihkan, dikonkretkan dalam bahasa Indonesia, pesan yang sama. Karena bahasa dan teks itu tidak bisa dialihkan. Tuh, ingat itu ya. Ya, jadi mengalih bahasakan itu selalu pesannya yang dialih bahasakan. Ya, kan kalian yang sudah mengikuti kuliah yang bicara tentang teknik penerjemahan pasti tahu bahwa seorang penerjemah itu me, apa namanya melakukan tugas dalam beberapa tahap kan. Yang pertama adalah tahap memahami dulu, ya kan? Dia memahami teks sumber. Nah, setelah dia memahami teks sumber, dia mengalihkan pesan, transfer istilahnya bahasa Inggrisnya, ya. Yang dialihkan itu pesan, bukan makna, tapi pesan. Ya, karena kalau makna itu terlalu linguistis, ya, terlalu linguistik gitu. Ya, padahal teks itu selalu mengandung pesan yang lebih dari makna gitu. Jadi mengalih pesan, mengalihkan pesan. Baru pada tahap ketiga dia mengungkapkan kembali pesan yang dialihkan tadi dalam bahasa sasaran. Maka jadilah terjemahannya atau teks sasaran. Ya kan? Ada teks sumber, ada teks sasaran. Jadi bahasanya itu ada di masing-masing, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Udah itu nggak bisa ya dialihkan. Yang bisa dialihkan itu pesannya. Oke, jadi itu satu tindakan ya, mengalih bahasakan. Nah, lalu ada penjuru bahasaan, ya itu nomina proses, ya bisa disebut sebagai proses mengalihkan
mengalihkan pesan ya ke dalam bahasa lain. Itu penjuru bahasaan ya. Nah, tapi di dalam penjuru bahasaan hasilnya itu juga disebut terjemahan gitu. Sama dengan menerjemahkan tadi gitu ya. Hasilnya memang terjemahan gitu. Nah, pelakunya namanya juru bahasa. Ya, jangan salah dengan juru bicara ya, lain lagi. Oke, lanjut. Oke, mengapa etika penting? Ya, karena etika membentuk kemampuan untuk bersikap kritis, berani membentuk pendapatnya sendiri, dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Nah, tadi contoh ya, diminta untuk menerjemahkan teks yang tidak seharusnya dibaca orang, ya itu ya. Kalau penerjemah bersikap kritis, ya pasti dia menolak. Tuh. Yang kedua, etika itu merangsang kemampuan untuk bersikap rasional terhadap norma. Jadi kita tidak menelan bulat-bulat norma, tapi kita juga rasional terhadap norma. Baik yang rasional maupun lainnya. Jadi norma bisa rasional, bisa tidak rasional. Dan terhadap tingkah yang baik dan buruk. Gitu. Ya. Yang ketiga, mendorong kehendak untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Oh, itu salah itu. Kok jadi sesame? Ya, sesama harusnya pakai A tuh. Nanti diperbaiki. Ya. Nah, jadi etika itu diperlukan untuk ini semua. Oke? Lanjut. Ya, sekarang saya ke perannya dulu nih, ya. Peran yang sama nih, peran penerjemahan dan juru bahasa itu memang sama. Ya. Yaitu to become a point of contact can involve becoming a point of conflict. Nah, ini yang perlu disadari, baik oleh penerjemah maupun juru bahasa. Karena kalian itu kan seperti jembatan, ya. Jembatan itu kan titik di mana orang apa namanya mengalami kontak, ya. Jadi titik kontak gitu. Nah, risikonya ketika kita menjadi titik kontak tadi, ya, itu kita juga bisa mengalami konflik. Oleh sebab itu etika diperlukan supaya kita bisa bersikap kritis. Ya, itu seperti tadi kan ketika ada tawaran untuk menerjemahkan teks yang tidak pantas ya, itu kan sebetulnya dalam diri kita kan ada konflik, ya kan? Iya apa enggak ya, diterjemahkan apa enggak dan gitu ya. Nah, karena punya etika ya kita dengan tegas bisa mengatakan ya bisa gitu ya. Nah, jadi penting ya. Kontaknya apa sebetulnya? Kontaknya itu adalah hubungan atau kontak di antara dua manusia yang bahasanya tidak sama. Masing-masing punya bahasa. Sehingga ketika mereka berkomunikasi sendiri, ya, yang satu tidak akan memahami yang lain. Oleh karena itu diperlukan penerjemah dan juru bahasa yang bisa membuat orang yang tidak mengerti bahasa orang lain itu menjadi paham. Karena apa yang dikatakan oleh orang yang menguasai bahasa A itu bisa diceritakan kembali dalam bahasa B. Kan gitu. Itu yang disebut sebagai point of contact. Saya selalu membayangkan jembatan. Jembatan seperti ada di tengah-tengah itu seperti ada jurang atau seperti pokoknya yang nggak bisa dilewati karena memang bahasanya berbeda ya. Nah, itu ketika dibikin jembatan jadi bisa ada hubungan kan gitu ya. Oke, ini perlu disadari nih ya. Nah, lanjut.
Ya, tanggung jawab pribadi. Penerjemah dan juru bahasa harus mengembangkan keterampilan kritis. Nah, tadi itu kan gunanya etika untuk bersikap kritis. Jadi mungkin ketika masih belajar ya belum terlalu ngerti gitu ya gimana eh, apa mengembangkan keterampilan kritis. Tapi nanti itu akan dengan sendirinya ya apa namanya muncul ya dengan pengalaman itu untuk mampu membuat keputusan etis sendiri. Ya, ini saya bisa memberikan contoh nih yang paling gampang. Ya, jadi ada penerjemah buku anak nih ceritanya. Ya, nah di dalam buku itu ada kisah, ada cerita satu adegan bahwa seorang anak itu mengadakan pesta barbeque dan mengundang teman-temannya. Nah, oleh si pengarang ya disebutkan apa saja yang akan dipanggang. Nah, antara lain spare ribs ya. Spare ribs itu iga babi. Nah, penerjemah ini orang Indonesia dan dia menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kebetulan dia Islam juga ya. Dia berpikir, waduh, ini kalau saya terjemahkan dengan iga babi berarti akurat. Barangkali kalian sudah belajar tentang akurat dan akurasi. Memang akurat ya, spare rib iga babi. Tapi pikiran kritisnya berpikir, waduh, ini buku anak. Anak Indonesia kebanyakan Islam. Wah, nanti jangan-jangan oleh orang tuanya jadi nggak boleh baca hanya gara-gara ada spare ribs di situ, ada iga babi, kan gitu ya. Nah, jadi dia berpikir, dia mulai berpikirnya apa? Dia pahami betul konteksnya. Oh, ini lagi barbecue, lalu ada macam-macam eh, bahan yang harus dipanggang, ya kan? Ada ayam, ada daging, bahkan ada sayur yang akan dipanggang, ya kan? Berarti spare ribs ini hanya satu di antara bahan yang akan dipanggang. Maka keputusannya milih lagi nih, dihilangkan saja karena tidak akan me, apa namanya itu mengubah cerita, ya. Beda kalau kita bikin resep masakan yang pakai spare ribs itu nggak bisa dihilangkan, ya kan? Tapi ini banyak bahan yang mau dipanggang, salah satu spare rib dihilangkan nggak kelihatan tuh, nggak apa-apa, tetap aja pesta barbeque kan gitu. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua kan iga itu kan ada iga kambing, ada iga sapi, ya kan? Dan juga dibikin barbeque tuh, iga sapi terutama yang udah dipotong pipih-pipih gitu, ya kan? Oh ya udah, kalau gitu saya bikin aja iga panggang dan iga untuk dipanggang. Nggak usah ditambahin apa-apa, terserah terserah pembaca mau menginterpretasikan iganya. Pokoknya iga panggang. Kan seperti orang jualan itu kan sop iga, kan nggak dibilang sop iga sapi, kan nggak, sop iga aja, kan gitu ya. Nah, baru kalau kaki dibilang sop kaki kambing ya, gitu. Nah, jadi penerjemah itu selalu berpikir begitu ya. Jadi kalau nggak perlu buang gitu. Kalau dianggap masih perlu, gimana caranya? Nah, itulah yang namanya sikap kritis ya. Berani bertanggung jawab secara pribadi. Waduh, itu tulisan pribadinya juga kurang R. Baru lihat saya. Oke, lanjut. Ya, nah jadi ada yang namanya etika dan moralitas. Ya, di sini bahasa Inggrisnya, translators cannot escape the burden of their moral proximity to others. Ya, jadi penerjemah tidak dapat melepaskan diri dari beban yang ditimbulkan oleh kedekatan moralnya dengan lian. Udah pernah dengar kan kata lian ya? Ya, daripada kita bilang orang lain, ya ada istilah lian yang memang artinya others. Ya, gitu. Nah, jadi
beban ini juga harus ditanggung oleh penerjemah secara bijak karena memang dia tidak bisa melepaskan diri gitu ya. Jadi ketika dia mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, maka moralnya itu mendekati orang Indonesia. Tapi ketika dia harus menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris, maka dia moralnya mendekati budaya Inggris. Itu ya moral. Agak beda kan? Gitu. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mem, saya izin bertanya. Ya, silakan Kartika. Pernah nggak sih, Mem, ada kasus di mana seorang interpreter itu salah untuk menerjemahkan bahasa, jadi eh, sehingga menimbulkan konflik gitu, Mem? Karena Mhm. kan seorang interpreter langsung ya, pernah nggak ada salah ngomong gitu, Mhm. Mem? Ya, terus pertanyaannya apa? Iya, pernah ada kasus seperti itu tidak, Mem? Oh, ada kasus seperti itu. Ya, tapi ada tekniknya tuh kalau jadi juru bahasa. Ya, jadi kalau dia salah ngomong, ya, itu dia jangan langsung memperbaiki. Ya, sebab itu akan menarik perhatian pendengar. Jadi ketahuan salahnya. Ya, tapi dia akan memperbaiki di teks berikutnya, ya, sehingga ceritanya tuh nyambung gitu sambil memperbaiki gitu. Itu ada tekniknya tuh di penjuru bahasaan, nanti Anda diajarin tuh ya. Jadi jangan memperbaiki walaupun eh, apa kesalahannya itu bisa menimbulkan konflik, diamin aja. Belum tentu yang mendengar gitu mereka ya, yang sedang mendengarkan itu belum tentu gitu ya. Atau kalau memang sangat terpaksa ya. Nah, ini harus kalau simultan nggak bisa ya. Tetapi kalau konsekutif seperti yang Anda pelajari sekarang itu langsung Anda mengatakan bahwa oh sorry tadi saya salah harusnya begini ya bisa. Kalau konsekutif lebih mudah ya untuk mengoreksi diri sendiri ya. Oke, bagus. Ya, kebetulan Anda bertanya mengenai salah ya. Itu di dalam eh, etika dan dalam peraturan ya nanti kalau tidak salah di dalam kode etik itu muncul juga gitu ya bahwa seorang penerjemah itu tidak boleh apa itu istilahnya jadi lupa saya pokoknya untuk keuntungan diri sendiri dia menerjemahkannya itu menjadi sebetulnya salah jadi kan itu membuat pembaca ya ini sangat penting di dalam teks-teks bisnis nih sangat penting ya eh, apa namanya jadi membuat si pembaca itu jadi mengertinya berbeda dari yang seharusnya dan itu membahayakan dia sendiri sebetulnya gitu ya itu sangat dilarang tuh ya penerjemah nggak boleh tuh gitu ya masih ada pertanyaan lain. Baiklah kalau tidak ada eh, apa namanya karena waktunya tinggal 15 menit ya. Karena hanya saya harusnya nanti jam 10 saya memberi kesempatan kepada kalian untuk bekerja sendiri ya. Jadi eh, kalau saya membuka apa slide baru waktunya tidak cukup nanti jadi lebih dari jam mungkin bisa sampai jam 11 ya. Nah, jadi eh, saya berhenti di sini ya.
Nah, tapi ada apa namanya? Ada pekerjaan rumah untuk Anda ya yang bisa disampaikan minggu depan ya. Oh ya, tapi sebelum lupa kepada eh, kepada Tika ya namanya Tika ketua kelas itu untuk apa namanya nanti menaruh PowerPoint-nya, mengirim PowerPoint-nya ke WA Group ya supaya semua mendapat anu yang sama ya. Nah, lalu pekerjaan rumahnya adalah menulis satu paragraf saja. Ya, Anda tahu kan satu paragraf itu paling panjang 150 kata. Aturan dalam bahasa Indonesia tuh, ya, satu paragraf. Jadi kurang lebih 150 kata, ya. Mengenai apa yang Anda dengar eh, hari ini, ya, dan apa komentar Anda mengenai apa yang Anda pelajari hari ini? Ya, satu paragraf saja. Pakai contoh boleh, pakai pertanyaan boleh, ya. Dan itu nanti akan kita bahas di awal sesi berikutnya. Ya, ada pertanyaan? Kalau belum mengerti, silakan bertanya. Mau izin bertanya, Ya, silakan. untuk tugasnya diketik di Word terus dikirim dalam bentuk PDF atau ditulis tangan? Oh, tidak perlu. Itu untuk Anda saja. Ya, saya minta menulis supaya nanti pembicaranya nggak kemana-mana, tapi tidak perlu dikirim. Ya, yang dikirim nanti kalau ada tugas lain, ya, dan khususnya eh, makalah tengah semester dan akhir ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu dikirim. Kalau ini nggak usah, ini untuk Anda persiapan, ya, supaya pembicaranya itu teratur nanti, ya, Anda siap gitu, satu paragraf saja. Ya, apa komentar Anda mengenai apa yang saya jelaskan hari ini? Ya, Anda juga boleh pakai contoh dan sebagainya. Oke? Oke, baik, Mem. Terima kasih. Ya, terima kasih ikhlas. Yang lain? Baiklah, kalau tidak ada, ini kebetulan tukang ngamen lagi lewat. Pasti Anda juga mendengarnya di sana. Jadi saya tutup pembicaraan kita hari ini, pertemuan kita hari ini ya, dan kita berjumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Terima Selamat pagi, Selamat terima pagi, kasih, terima Mem. kasih, Mem. Sama-sama, saya Liv ya.